Kalau perusahaan tidak mengikuti zaman akan meninggalkan perusahaan tersebut. Dalam artian sudah tidak up to date lagi dengan entah dengan customer atau produknya sudah tidak up to date lagi dengan customer, sehingga value yang ditawarkan tidak match. Sedangkan kita tahu dalam dagang itu value dan customer harus fit, value match gitu ya. Jadi Cipta Grafika dari awal berdiri pertama selalu berusaha untuk menjadi pelopor untuk hal-hal yang bersifat baru. Jadi apa-apa yang belum ada kita adopsi dari luar, yang udah duluan kita udah bawa ke Kerawang. Kalau bisnis UKM seperti ini, tentunya perusahaan kecil ini akan diwarnai oleh ownernya pasti. Ownernya seperti apa? Dan itu pula yang akan dibentuk oleh si owner. Perusahaan itu seperti apa? Kalau si ownernya suka dengan inovasi, ya berarti perusahaan ini akan banyak melakukan inovasi. Kalau perusahaan ini si ownernya itu nggak suka baca, nggak suka melakukan hal-hal baru, nggak berani melakukan percobaan, mungkin ya perusahaan itu kan stuck di situ-situ saja ya. Kebetulan ownernya ya suka dengan hal itu, jadi nggak lepas dari siapa ownernya. Bukan saya banggakan saya bersyukur Allah memberikan saya banyak hal seperti ini ya. Bukan saya merasa saya hebat, tapi maksud saya untuk semua owner UKM jelas mereka akan mewarnai perusahaannya. Cipta Grafika dari awal memang dibangun dengan mengedepankan profesionalisme. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin dalam standar agama Islam itu nggak boleh ya. Covid juga itu banyak usaha yang tumbang. Kita alhamdulillah tanpa ada layoff, nggak ada satupun karyawan yang dikeluarkan, diberhentikan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita berani melakukan berani melakukan hal-hal baru. Bahkan ketika Covid itu jualan bawang itu sekedar karyawan tentang ada saya ditawarin ada bawang murah nih, belinya mesti 1 ton, berarti nggak jualan. Saya tawarin karyawan semua, yuk kita jualan bawang, mau nggak? Mau. Jadi bukan yang jualan, pas saya seluruh karyawan jualan ke tetangganya, ke temannya. Jadi income tidak berkurang, tapi perusahaan pun bisa survive. The challenge of the printing business is also technology. We have to keep up with the innovation, the technology, which costs a lot of money. The cost of software is very, very high. Yes. And other company use pirated software. We don't. So we have to spend more money than that. Customer bring the file with the new version of software. If we don't have the latest version of software, we cannot process the file. One word is service, because I don't want to compete with price. As a matter of fact, I'm not proud to say we are the most expensive printing company in Kerawang, but we can also say we are the biggest. So if it is the most expensive and the biggest, what can you say? Nama baik bukan saya jaga, yang jaga nama baik itu karyawan semua. Ya, jadi saya kasih alasan kepada mereka kenapa mereka harus menjadi baik kepada konsumen. Lebih kepada bukan untuk perusahaan, karena saya nggak pernah menyuruh karyawan untuk berbakti, mengabdi kepada perusahaan, nggak pernah. Do what's good for you or you're not good for anybody. Jadi saya suruh berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadilah kamu pelayan yang baik. IPRK itu Ikatan Percetakan Kerawang, sebuah wadah yang dibentuk oleh para pemilik percetakan di Kerawang. Dan waktu itu saya tertarik untuk bergabung karena malah pencetusnya itu salah satu percetakan ingin membuat sebuah ekosistem percetakan di mana semua peralatan percetakan itu dimiliki oleh percetakan di Kerawang. Si A punya ini, si B punya ini, si C punya ini, sehingga orang yang mau nyetak itu nggak perlu ke Jakarta, semuanya dari Kerawang.
Jadi cita-cita itu membuat ekosistem seperti itu. Sebenarnya jangan punya cita-cita untuk bertahan. Jangan cita-citanya berkembang. Kalau bertahan berarti jalan tempat dan orang lain akan nyusul. Ketika nyusul, kita ketinggalan gitu. Walaupun kita bertahan di tempat itu gitu. So we have to keep moving. Ya, when you stop growing, nanti orang akan nyusul. Gitu. Karena orang lain harus berkembang. Kita di sini, orang lain di sini. We are number one, but soon people will catch up with us. Ya, jadi nanti akan nyusul. Kita akan jadi walaupun di sini tetap bertahan di sini, tapi orang udah di depan. Ya. Jadi jangan punya cita-cita untuk bertahan, tapi cita-cita terus berkembang. Nama saya Jasmi, saya sebagai marketing manager di Cita Grafika. Dikasih kesempatan ya buat tiap karyawan itu untuk ngasih yang terbaik, mengeksplor dirinya. Jadi gak hanya bekerja di satu posisi, tapi bisa di berbagai bidang. CEO dari Cita Grafika itu tidak ragu untuk ngasih kesempatan buat karyawan untuk mengeksplor posisi-posisi yang dimana bukan bidangnya. Gitu. Yang dari setter bisa menjadi tukang potong, bisa jadi orang CS dan berbagai macam. Itu yang akhirnya bikin Cipta tuh secara internal grow. Tapi yang bisa bikin grow secara eksternal juga adalah melihat perkembangan zaman. Sekarang AI juga difokuskan banget ya. Jadi hampir semua posisi bisa pakai fitur AI itu gitu. Cipta Grafika itu alhamdulillah selalu menciptakan sistem, jadi kami itu tidak takut kehilangan karyawan. Jadi Bapak percaya ketika sistemnya baik, budayanya baik, siapapun yang masuk, karyawannya insya Allah jadi bagus. Tapi kalau nggak bagus bakal mental sendiri. Itu yang akhirnya bertahan sampai 30 tahun. Bahkan karyawan ini bisa menjadi partner Bapak. Secara perusahaan juga Bapak ingin menerapkan bahwa setiap karyawan itu harus punya jiwa leadership. Kesempatannya kurang lebih sebenarnya setiap karyawan itu ada untuk menjadi leader. Makanya harus menjadi yang terbaik dulu dalam lingkungannya, baru bisa menjadi leader. Salah satu mindsetnya adalah entrepreneur. Kadang ya saya ngerti juga sih, karena karyawan itu berpikirnya itu ya udahlah, perusahaan untung atau rugi, gue digaji, aman, udah tenang. Cuma dengan jiwa entrepreneur mindset ini, kesan karyawan memiliki sebuah perusahaan itu lebih tinggi. Jadi kalau perusahaan ini rugi, harusnya karyawan juga ngerasa rugi. Aduh, sales perusahaan ini turun nih, ini bisa ngaruh ke gaji gue dan segala macam. Pasti Bapak itu menanamkan soal entrepreneurship. Bapak suka ngasih materi-materi tentang entrepreneurship ke tiap karyawan. Jadi jangan sampai kerja itu ya udah kayak robot, datang ke kantor 9 to 5 beres pulang beres. Tapi dengan entrepreneur itu punya kepikiran gimana caranya ngembangin perusahaan menjadi lebih besar dan lebih besar. Kita itu selalu fokus untuk apa aja sih yang terbaru, mesin-mesin apa sih yang advance yang bisa mendukung kualitas menjadi lebih baik lagi. Nah, mesin itu biasa kita beli. Contoh yang tahun 2015 itu kita beli mesin itu sampai 2,5 M. Dimana di Karawang itu nggak ada yang punya mesin 2,5 M buat percetakan. Jadi kalau harga paling mahal, mesinnya mahal banget. Garanti 100%. Nah, Cipta Grafika itu selalu berusaha yang rugi tipis-tipis gak apa-apa, yang penting customer itu puas. Makanya kita selalu ngasih garansi 100% untuk semua customer, termasuk industri. Karena mindset Bapak itu pengen ngasih yang terbaik buat customer dan bermanfaat untuk banyak orang.